Jadi begitu dengan kebun kopi begitu luas, hasilnya banyak. Waktu itu memang aksesnya terbatas, hanya pakai pesawat Cessna Missionary. Dia punya daya muat tidak sampai ton, dia cuma paling tinggi 100 atau 200 kilo. 100-200 kilo. Ya. Sedangkan hasil petani ini kan membludak. Ya. Mereka melihat terus tidak daya beli juga kurang, terus lihat lahan mereka itu terbengkalai, mereka berpikir yang praktis. Ini tidak menghasilkan apa-apa, mending kita bikin lahan untuk tanam ubi, tanam sayur, untuk kita punya kebutuhan. Alhasil Akhirnya lahan kopi dibabat habis. Kembalilah bikin kebun ubi. 800 hektar. Itu dibabat habis. Ya. Ada yang bertahan, akhirnya yang sisa-sisa yang bertahan itu yang kita mulai jalan. Jadi spot per spot hari ini. Jadi mereka kan karung ada yang 10 kiloan, seperti begitu mereka isi paling mulai dari 5 kilo itu mereka sudah bisa tukar kebutuhan tentang untuk sembako itu garam, minyak goreng. Gula. Tahun 2000-an. Ya, bahkan sampai hari ini kan mereka masih seperti begitu. Hah? Kakak serius? Ya. Hari ini? Hari ini masih. Tukar kopi dengan sembako? Ya. Tiap saya di kebun, mereka tanya, anak, ada pasar di mana? Minta maaf, saya dengar tadi, anak, pasar di mana? Di mana? Ya. Orang tua yang kerja di kebun? Orang tua. Kita tidak, maksudnya, kita kan beregenerasi nih. Ya. Selama ini yang kerja di kebun orang tua? Hari ini yang kerja orang tua. Anak-anak muda karena sudah terlena dengan bantuan secara langsung, dia tidak perlu sibuk. Dengan adanya pemekaran daerah dan segalanya, semua lebih kecil besar, semua lebih berpikir tentang berpolitik praktis. Walaupun dia tahu dia tidak punya kapasitas, kalau dia ini nanti dia akan di sini tidak, tapi mulai ikut rame. Ketika sudah tidak ada lagi yang mengurus kebun, dan tadi kakak katakan bahwa orang pendatang yang mengurus kebun, ya. Kita semua sibuk di kota. Ya. Dan mereka yang mendapat untung. Ya. Layak tidak kita marah? Sebenarnya kita tidak perlu marah orang. Tidak boleh kita marah orang, karena kita yang pemalas. Itu yang selalu saya bilang. Jangan iri ke orang lain karena dia maju, tapi iri ke kau punya diri, kenapa kau tidak bisa maju? Halo gengs, kita mau bahas tentang kopi tiom, emas di atas permukaan Papua Pegunungan. Ya, akhir-akhir ini macam kopi ini lagi-lagi panas. Dan saya akan podcast bersama sosok orang di balik kopi tiom. Dan dia juga adalah sosok yang sangat luar biasa, seorang pilot pastinya. Kakak Denny Gigewalong. Kita punya salam begini. Wah. Terima kasih lagi kakak sudah mau sambut kita di sini, sudah mau terima kita di kakak punya rumah. Banyak sekali yang saya ingin tanyakan tentang kopi tiom nih kakak. Siap. Anak-anak Jayapura juga banyak yang sudah mulai menggemari kopi. Oke. Dan di balik kopi ternyata kakak juga seorang pilot. Itu benar? Ya, benar, saya seorang pilot. Seorang pilot ya? Tapi selalu saya kalau orang sebut saya pilot, saya bukan pilot sebenarnya. Saya bilang saya sopir. Sopir? Ya. Tapi itu satu kebanggaan bagi anak Papua. Ya. Tapi kita tidak akan bahas ke situ. Tidak. Kita akan bahas tentang kopi. Siap. Emas di atas permukaan Papua. Oke. Selama ini kan orang cuma tahu bahwa emas ada di bawah tanah. Tapi kita bahas di atas permukaan, di atas tanah. Oke. Panjang sekali kakak. Saya sudah ulik kakak punya profil, sempat dilubrik dari media nasional Geografi Indonesia. Di mana kopi itu sempat tembus sampai di angka 5.300.000. Oke. Tadi kita bahas satu-satu deh. Siap. Kamu penasaran toh? Sudah, kita akan bahas langsung yang Anda punya orang dari tiom. Terima kasih lagi sudah mau terima kita. Kita bicara tentang sejarah kopi nih kakak. Oke. Sejarah kopi ini
bukannya masuk dari perjalanan misionaris ke Papua ya? Itu bagaimana? Uh, mengenai sejarah kopi ini ya, yang kita tahu memang seperti begitu. Perjalanan misionari kita di pegunungan itu mulai dari Bokondini, Pegunungan Bintang, Wamena. Penyebarannya itu mulai ke beberapa tempat bersamaan dengan misionari. Awalnya dari 3 titik? Awalnya dari Kota Nika dulu, Jayapura. Ya. Karena kalau sekarang orang bilang Kampung Harapan. Kampung, ya. Iya. Sejarahnya. Sejarah pembibitan semua di situ. Ya. Berarti dari Jayapura naiknya ke? Itu dari Jayapura itu menurut informasi saya tahu seperti itu. Iya. Cuman saya belum telusuri kita punya kopi ini sampai di Lanijaya itu seperti bagaimana. Cuman dulu orang-orang tua pada ini misionari masuk di pegunungan, mereka masuk juga di Tiom waktu itu, belum ada Lanijaya, masih di Tiom. Nah itu mereka datang dengan penginjilan sambil membawa seperti selain kopi, sayur-sayur seperti kol, wortel, kelinci. Nah itu masyarakat kita mulai tahu dari misionari semua di situ. Jadi kopi pun termasuk. Cuman di saat itu mereka tidak tahu fungsi dari kopi itu seperti apa. Itu tahun, kalau tidak salah tahun 1960 ya? Ya. Itu lama sekali ya. Benar. Tapi semenjak itu ada perjalanan lagi yang saya baca di 1980 ada program Balai Pengajian dan Penerapan Teknologi. Itu sempat masuk juga katanya di sini. Betul. Ini ceritanya unik. Jadi mereka masuk itu kan Tiong waktu itu sudah di planning sama program dari Pak almarhum B.J. Habibie bahwa itu jadi geotek. Geotek? Iya. Jadi dia sudah plotting di daerah Tiong, ada beberapa desa dengan potensi-potensi, mereka sudah itu semua. Kebetulan mereka punya tempat kebun percontohan, jadi mereka mulai ajar dulu masyarakat berkebun itu, mereka ikut kemiringan gunung, bukit. Jadi mereka bikin bedengan itu ikut alur ya turun ke bawah, tidak buat teras kering. Begitu BPPT masuk, baru mereka mulai belajar pertanian secara modern. Kebetulan di tempat mereka lihat satu pohon kopi. Mereka lihat, wah ini ada pohon kopi tapi tidak ada kebun. Mulai di situ mereka mulai coba melakukan pembibitan penanaman. Mulai dari sekarang di Tiong itu dibilang di Rubat, itu tempat mereka mulai mengajar bagaimana pertanian secara modern, dan mulai peternakan, terus perikanan, mereka ajar semua. Oh, BPPT ini? Ya. Jadi mereka masuk ini tidak hanya untuk di perkebunan saja, pertanian juga? Mereka masuk hampir semua. Hampir semua? Ya. Dari program almarhum B.J. Habibie itu? Ya. Dan itu mereka di situ sudah mengenal bagaimana listrik secara pakai tenaga matahari. Oh iya? Sudah. Terus cara simpan ubi bagaimana bisa bertahan sampai 1 tahun. Terus pengolahan dari kacang tanah bikin minyak goreng, itu mereka sudah ajarkan ke masyarakat di zaman itu. Kita mereka melihat kopi itu, akhirnya mereka coba tanam, mereka mulai bikin pembibitan di situ, dan masyarakat mulai datang ambil satu persatu, disebarkanlah di setiap desa yang ada di Tiong sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi untuk BPPT ini sendiri masih ada sampai sekarang kan? BPPT terakhir dia kembali setelah akhir 90, awal 2000. Mereka sudah tidak di Tiong lagi. Mereka ditarik kembali ke pusat. Awal 2000? Ya. Kenapa dikasih kembali? Bukannya itu program yang bagus? Maksudnya bagaimana untuk melatih kita punya petani-petani untuk yang ada di Papua Pegunungan? Ya itu saya tidak tahu kenapa mereka ditarik sampai hari ini juga. Ya artinya kita melihat dengan zaman itu belum ada akses yang bagus. Mereka sudah datang untuk bagaimana masyarakat sudah bisa bertanam, dan sudah mereka punya hasil kopi itu sudah artinya lahannya sudah luas.
Cuman akses waktu itu transportasi ya. Masih pakai pesawat, belum ada jalan darat. Bahkan di zaman itu ya kita tahu sejak kopi dia punya nilai jual 1 kilo 2.000 rupiah di zaman saat itu. Dan banyak cerita yang saya ketemu dan mereka sudah terlanjur ajak masyarakat untuk bertani, tapi mereka juga tidak punya pasar. Terus akhirnya mereka kasih keluar dari kantong sendiri untuk jaga supaya petani jangan bergesekan dengan mereka, jangan ribut. Mereka harus beli kopi juga. Itu saya dapat informasi dari mereka seperti begitu. Nah, sebelum kita lihat program-program ini nih, akhirnya ditarik kembali nih. Ya. Dari dulu tuh lahan untuk perkebunan kopi sendiri tuh berapa banyak, Kakak? Seluas apa dulu? Dulu itu hampir mencapai 800 hektar. 800 hektar? Ya, itu di satu distrik, waktu itu masih Tiom ya. Ya. Jadi penyebarannya beberapa desa yang ada di seputaran situ. 800 hektar ya. Dengan per kilo 2.500. 2.000 rupiah. 2.000 rupiah? Ya. Dibanding dengan harga sekarang, Kakak? Dibanding dengan harga sekarang, kalau kita di masyarakat hari ini kita ambil 55.000 harga umum. Tapi beda dengan kita punya petani yang memang sudah serius dengan kita, harganya beda. Tapi kalau untuk pemula atau untuk orang yang mulai serius, kita sudah mulai dengan 55.000 1 kilo. 1 kilo? Ya. Untuk lahannya sendiri, Kakak? Masih sama 800 hektar atau seperti apa? Ini karena mereka melihat pasarnya tidak ada. Terus bukannya harganya meningkat? Kenapa pasarnya? Ini kita kembali jadi mulai kita ambil dengan 55.000 itu mulai 2019. Ya. Ya. Di bawah dari 2019 itu harganya belum pasti. Bahkan sampai petani pun mereka bawa kopi untuk barter di pedagang di warung-warung. Kopi jadikan barter? Iya. Padahal ini adalah emas di Papua. Betul. Ini ceritanya bagaimana? Saya ingin tahu nih, Kakak. Jadi begitu dengan kebun kopi begitu luas, hasilnya banyak. Waktu itu memang aksesnya terbatas, hanya pakai pesawat Cessna Missionary. Dia punya daya muat tidak sampai ton, dia cuma paling tinggi 100 atau 200 kilo. 100-200 kilo. Ya, sedangkan hasil petani ini kan membludak. Okay. Ya. Mereka melihat terus tidak daya beli juga kurang, terus lihat lahan mereka itu terbengkalai, mereka berpikir yang praktis. Ini tidak menghasilkan apa-apa, mending kita bikin lahan untuk tanam ubi, tanam sayur, untuk kita punya kebutuhan. Alhasil lahan kopi dibabat habis. Kembalilah bikin kebun ubi. 800 hektar. Itu dibabat habis. Ya. Ada yang bertahan, akhirnya yang sisa-sisa yang bertahan itu yang kita mulai jalan. Jadi spot per spot hari ini. Dengan petani yang zaman itu masih ada yang tua-tuanya sampai sekarang masih ada, yang mereka yang masih serius di situ. Kira-kira dari kakak sendiri nih, sisa berapa hektar nih? Dari 800 hektar nih? Kalau kita hitung sekarang, karena sudah masuk di Lanijaya, kita bisa perkiraan itu sekitar 300 sampai 500 hektar. Begitu. Oh, itu banyak sekali kakak yang habis. Cuman yang jadi kendala tidak ada, itu kita hitung kasarnya ya, karena tidak ada perawatan yang serius. Ada lahan kita lihat ini tapi tidak ada pembersihan, pengobatan. Ya karena masyarakat sudah merasa bahwa dengan kopi yang ini tidak ada hasil yang bisa mengangkat kita punya nilai ekonomi di kampung, di masyarakat itu sendiri. Padahal ada yang serius, mereka sudah bisa menyelesaikan, mereka punya anak, mereka punya kebutuhan, walaupun dengan harga yang serendah itu. Saya kembali ke belakang lagi nih kakak. Okay. Tadi kakak katakan bahwa untuk menjual sendiri sekitar
200 kilo atau 100 atau 200 kilo ya, Ya, untuk kasih keluar dari Wamena pakai pesawat misionaris. itu dulu. Itu dulu. Ya, Ya, maksudnya dulu itu siapa yang beli sebanyak itu? Distribusinya kan kemana waktu itu? dulu belum ada sampai keluar, hanya sampai di Wamena. Karena belum ada pasar yang kita tahu. Mau di luar itu kan, ya zaman itu memang komunikasi apa kan masih terbatas. Belum ada informasi tentang ada seperti hari ini kita bisa Iya, kita akses, kenal ya, bagaimana dunia digital Ya, dan segala macam. betul. Ya. Jadi zaman itu memang mereka cuma bawa hanya sampai paling jauh sampai di Jayapura. Ya. Di Wamena di zaman itu ada yang beli juga, karena di Wamena sendiri ada kopi piramid, terus ada kopi kurulu, ada juga di Wesaput. Itu kopi-kopi yang tumbuh di zaman tahun 80-an itu. Nah, itu yang kita para tetua ini mengirim kopi ke Jayapura. Tapi dengan harga yang sama juga 2000-an. Itu saya belum tahu harganya, ya berkisaran, kalau di Tiong memang seperti begitu, tapi di Wamena saya kurang tahu harga seperti begitu atau ada naik sedikit, saya kurang tahu juga. Nah, untuk perkembangan ini nih kakak, akhirnya BPPT ini Ya, ditarik. Nah, untuk program selanjutnya bagaimana? BPPT ini ditarik, akhirnya kan semua tuh mati, kopi dan segalanya tuh macet. Ya, tidak ada yang ngurus. Cuman ya, kembali tadi saya sebutkan bahwa ada para tetua-tetua yang masih semangat terus kopi. Oh iya, mereka masih mengurus kebun. Ya, ya itu yang mereka mulai serius di situ. Tetap serius sampai hari ini, yang tua-tua ini. Ya. Jadi begitu BPPT pergi itu memang untuk penanaman lagi, pembibitan lagi itu Secara mandiri. Secara mandiri. Saya ada lihat berita nih kakak. Ya. BPPT ini putus saat masuknya program Otsus. Apa itu benar? Ya, sepertinya seperti begitu, karena kan BPPT putus memang ada interval waktu, ada beberapa. Iya, tadi kan kakak katakan ditarik sekitar tahun 2000-an ya. Ya, betul. Sedangkan Otsus jilid pertama itu Ya. sekitar tahun 2000. Iya, betul. Otsus masuk itu masih tetap berjalan. Masih lebih banyak saya lihat petani masih barter. Ya, mereka karena melihat kebutuhan mereka sehari-hari seperti minyak goreng, garam, mereka ke warung, mereka tukar dengan kopi hasil kebun mereka, macam bawang putih, mereka tukar di situ. Biasanya berapa kilo? Mereka tidak pakai kiloan, mereka langsung per karung. Wow. Ya. Per karung? Ya. Untuk garam, sembako, segala macam? Iya. Jadi mereka kan karung ada yang 10 kiloan, seperti begitu. Mereka isi paling mulai dari 5 kilo, itu mereka sudah bisa tukar kebutuhan untuk sembako, itu garam, minyak goreng, gula. Tahun 2000-an? Ya, bahkan sampai hari ini kan mereka masih seperti begitu. Hah? Kakak serius? Ya. Hari ini? Hari ini masih. Tukar kopi dengan sembako? Ya. Serius nih kakak, ini pergeseran dari BPPT sampai masuknya program Otsus. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Bukannya pergantian program itu bagus, dengan maksudnya Otsus itu bagaimana memperdayakan dan segala macam. Tapi kenapa bisa kopi diganti dengan sembako? Iya, kalau saya pribadi saya bukan kita melihat bahwa program Otsus ini, ya kan, malah kalau kita yang ngurus kebun ini merasa bahwa memanjakan masyarakat. Jadi program ini masuk tidak memperluas. Kita punya lahan kebun, terutama kebun kopi ya. Itu belum, dengan program Otsus masuk, itu tidak difokuskan di situ. Mungkin mereka fokus di mungkin pemberdayaan, mungkin untuk kesehatan, pendidikan.
Tapi kalau saya lihat di pertanian, hari ini minta maaf. Kita bicara secara ini tidak ada perkebunan. Sampai saat ini. Belum ada perkebunan kopi. Yang ada ya kebun kopi tumbuh di bawah pohon. Jadi hutan kopi kalau kita mau sebut gitu. Bukan perkebunan Bukan, kopi. kita di sini belum ada perkebunan kopi. Oke. Ya. Karena yang tadi saya bicara 800 sampai sekarang tinggal sekitar 300 sampai 500 hektar itu kita hitung spot per spot. Paling luas lahan itu paling 2 hektar. Itu dalam satu spot. Satu spot. Ya. Itu yang kerincikan semua jadi satu, bahwa itu sekitar 300 sampai 500. Ya. Karena dia berpencar dari beberapa distrik. Kan sekarang di Lanijaya ini yang dulunya 10 distrik sudah berkembang karena kabupaten dia jadi 39 distrik. Jadi memang distriknya berkembang, tapi kebunnya tidak pernah berkembang. Jadi bisa dikatakan bahwa kebun kopi ini kebun sayur. Ya. Yang dimana di barter gitu ya. Sedangkan harga jualnya tinggi. Kendalanya apa Kak? Kendalanya nih? Kendala kalau banyak sih kendala, tapi tadi kita bicara mulai kembali dari mungkin yang satu kalau bagi kita di kebun kita bicara dengan adanya data otonomi khusus, masyarakat dimanjakan dengan bantuan langsung dan segalanya. Petani jadi tidak ada orang yang mau urus kebun lagi. Ya. Dan memang hari ini tidak ada masih petaninya itu kan tradisional. Yang dulunya dia urus kebun bukan hanya kopi, tapi dia urus kebun sayur, ubi dan semua di sini tanam. Jadi kita tidak bisa bicara perkebunan kopi secara luas karena di beberapa badan itu dia tanam kopi juga. Karena dia tahu ada orang yang butuh kopi tapi dia tidak tahu seberapa banyak. Tapi kopi itu dia petik hanya untuk menambah dia punya kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi begitu Otus masuk, kita suruh biar hari ini kita sudah punya pasar kemana-mana. Tapi mereka masih merasakan bahwa pasti seperti dulu lagi. Ya. Stigma mereka masih seperti sama. Ya. Setiap saya di kebun mereka tanya, anak ada pasar di mana? Minta maaf, saya dengar tadi anak pasar di mana? Di mana? Ya. Orang tua yang kerja di kebun? Orang tua. Kita tidak, maksudnya kita kan beregenerasi nih. Ya. Selama ini yang kerja di kebun orang tua. Hari ini yang kerja orang tua. Anak-anak muda karena sudah terlena dengan bantuan secara langsung, dia tidak perlu sibuk dengan adanya pemekaran daerah dan segalanya, semua lebih kecil besar, semua lebih berpikir tentang berpolitik praktis. Walaupun dia tahu dia tidak punya kapasitas, kalau dia ini nanti dia akan di sini tidak, tapi mulai ikut rame karena di situ dia dengan mudah bisa dapat pinang, bisa dapat rokok, bisa ya yang penting dia tidak kebutuhan sesaat ini dia bisa dipenuhi. Kita bicara perkembangan digital Kakak. Ya. Perkembangan digital ini sangat pesat sekali. Siap. Yang kita bisa akses di mana harga kopi bisa bersaing dengan harga emas bisa dikatakan. Sangat. Tapi kenapa yang kerja di kebun adalah orang tua? Yang tadi saya katakan bahwa di awal emas di atas permukaan adalah kopi. Siap. Tapi yang menyapa di kebun adalah anak. Menyapa kakak. Selalu sebut seperti itu. Tidak ada kita punya seperti yang mungkin kakak bagaimana kak kita punya perkembangan untuk kebun ini bagaimana, tidak ada. Sampai hari ini saya belum ketemu anak-anak muda yang bicara seperti begitu. Wow. Karena saya ketemu semua orang tua yang masih sampai hari ini mereka tetap serius terus kebun kopi ini. Jadi hari ini kita berbicara, kita sebut kopi dari Papua, dari daerah sini yang masih tetap setengah mati, banting tulang dan segalanya untuk urus kebun tuh masih yang tua-tua ini. Kakak berkecimpung di dunia kopi cukup lama? Ya, saya ini generasi cucu ya dari saya punya tete waktu itu kan yang tadi kita bicara misionari, dia ikut dalam pembelajaran sekolah Alkitab Butaruf itu mereka misionari kasih bibit-bibit sayur selain itu bibit kopi untuk mereka tanam. Di saat mereka penginjilan tanam. Di saat bapak saya juga mulai ajak masyarakat kalau mau anaknya sekolah, dia sudah mulai harus tanam kopi.
itulah mereka selalu diajak untuk tanam kopi, tanam bawang, piara ternak, seperti begitu. Begituan dari situ banyak yang berhasil, walaupun dengan harga artinya kopi yang tidak Tidak stabil itu, tapi karena mereka tahu semangat mereka untuk anak-anaknya berhasil, mereka bisa seperti begitu. Nah ini yang ada yang salah bukan salah, tapi begitu Otus datang tidak diarahkan dengan baik. Ya, untuk ini harus kalian serius, bukan uang solusi segalanya. Ini. Sebelum saya masuk ke Otsus nih kakak, Ya. kakak kan sudah bisa dikatakan ke generasi keberapa untuk pengurus di kebun kopi? Kalau dari TT berarti Bapak saya yang ketiga ya? Iya, Oke, kakak ketiga. ya. Susah tidak urus kebun kopi? Itu kalau orang bicara bahasa keren bilang apa? Passion ya? Iya, passion. Kalau saya melihat memang kalau mungkin orang lihat dengan sudah jadi biji sudah ini tuh mudah, tapi untuk jadi kopi enak itu memang sangat susah kita mengurus. Hampir bagaimana perawatan, pemeliharaan sampai panen itu memang agak susah. Dari bibit sendiri sampai akhirnya masa panen butuh berapa tahun? Kalau kopi ini kan kita di sini hampir semua Arabica. Iya. Tapi Arabica itu ada beberapa jenis. Ada Tipika, Linnaeus, Kartika. Tipika sama Linnaeus itu paling cepat tahun ketiga baru dia berbuah. Tahun ketiga? Ya. Apakah itu menjadi faktor utama untuk anak muda tidak terjun ke perkebunan mungkin? Bisa, salah satunya begitu. Oke. Terus kalau yang cepat mungkin Kartika. Dia 1,5 tahun, 1 tahun dia sudah bisa berbuah. Sebelum saya masuk, kita ulik tentang kopi tiom. Siap. Terakhir nih kakak, untuk kita bahas Otsus. Ya. Untuk Otsus sendiri kakak, Ya. kakak setuju ke tidak adanya Otsus? Kalau saya sendiri saya tidak setuju. Tidak setuju? Ya. Karena alasan-alasan yang tadi kakak sudah jelaskan. Ya. Karena kalau kita bicara dari jilid 1, sebenarnya kalau memang itu, sebenarnya kan sudah tinggal lanjut saja. Saya hanya, kalau kita bilang, kita hanya melihat dari pinggir kebun ya, tentang bagaimana semua hingar-bingar dan mirip itu kita punya tanah Papua ini. Ya, tapi saya melihat dari secara visual yang saya lihat hari ini, kita terlena, kita hanya cuma mau mengurus tentang pemekaran, melihat tentang proyek yang notabene kita tidak punya skill untuk meminta untuk kita memekarkan itu. Kita punya skill untuk mempertahankan kita punya potensi yang ada, untuk mengulik kita punya potensi yang ada, kita belum siap. Sumber daya alam yang harus kita kelola, kita belum bisa kelola dengan baik. Nah, jadi kalau seandainya kalau ditambah lagi jilid 3, ini kita tidak bisa bertahan seperti hari ini. Masyarakat masih bisa kelola kebunnya, masih bisa ini. Mungkin dia akan jadi hutan begitu saja tanpa diolah. Ya, karena sudah termanja. Jilid 1, sekarang kita sudah mulai masuk di jilid 2 dengan akses begitu ini. Tapi begitu kita berbicara ada kopi, ada ini, tidak mau urus. Nah ini saya ragu kalau kita bilang jilid 3. Yang sekarang saya berpikir untuk bukan lanjut jilid 3 lagi. Seandainya pemerintah kalau melihat dengan jilid 1, jilid 2 Otsus ini tidak bagus, pasti pemerintah pusat akan tertarik dan kasih putus. Nah, dengan dia punya dampak dikasih putus ini, bagaimana nasib kita orang Papua? Dia dengan dana begitu besar tidak pernah tabung, dapat pakai habis, tidak pernah melihat di kemudian hari seperti apa, bagaimana dia prepare buat dia punya kebutuhan, bahkan dia punya anak-anak. Itu tidak. Ya kenapa saya harus masih ngotot untuk tetap dengan walaupun ada seperti begini, kenapa kita berbicara tentang kopi? Karena kopi ini sudah dibilang emas hitam. Yang satu, kopi ini dia akan mengganti dia yang kita buat untuk dia sebagai investasi masa depan. Iya. Kita tabung melalui kopi saja dengan hasil kebun ini. Karena kita sudah tidak becus selama kita pegang uang, kita tidak pernah tabung. Kita hanya tahu kita konsumtif saja sampai hari ini. Orang Papua khususnya ya. Yeah. Apalagi masyarakat yang di kampung-kampung, dia dapat, dia tahu dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dia tidak pernah berpikir saya saving buat saya punya anak punya sekolah atau saya punya biaya berobat, saya punya ini, belum ada.
Karena ya saya selalu sampai di kebun-kebun lihat dengan begitu banyak ada ini, tapi masyarakat tetap seperti begitu. Dan yang jadi ini anak-anak mudanya bukan mempersiapkan diri dengan dia punya skill, hanya ikut rame. Dia ke rumah hanya cuma datang numpang tidur makan, tapi dia tidak melihat potensi yang ada di ini. Dia tidak melihat contoh dari dia punya orang tua yang serius urus kebun, jangan kopi, kebun sayur, kebun ubi. Ini kan mereka tidak tidak melihat kalau kita makan kita harus bekerja. Ya. Bukan kita makan kita ikut rame. Luar biasa sekali guys. Hormat tadi. Kita masuk ke Kopitium. Siap. Dari perjalanan panjang dari adanya program BPPT, Ya. Saya bisa katakan Otsus yang gagal. Ya. Minta maaf, saya harus juga katakan hal itu. Kita masuk ke Kopitium. Siap. Festival Kopi Papua sempat saya baca di tahun 2018 mungkin ya. Ya. Itu dilubrik dari National Geographic Indonesia. Ya. Kopitium Papua tembus per kilo di angka 5,3 juta. Siap. Itu benar kakak? Kopi ini yang saya pegang sekarang ini tidak tahu ini berapa kilo, 5,3 juta. Ya. Saya ingin kakak jelaskan, benar? Jadi ini saya mau cerita sedikit. Oke. Memang Tiom itu nama tempat dulu waktu ibu kota Kabupaten Lanijaya. Di saat 2018 itu kita sudah Lanijaya Tiom itu sudah jadi ibu kota Kabupaten Lanijaya. Ya. Cuman di saat festival pertama itu memang kita tidak diundang secara resmi bahwa dari Kabupaten Lanijaya untuk ikut festival. Tidak diundang secara resmi. Ya. Tapi nama Kopitium tiba di sana. Dengan produk. Jadi di situ ya ini kita punya sahabat-sahabat, kita mereka diundang ikut acara festival itu. Saya punya adik laki-laki Moses, kita diajak untuk ikut di mereka punya booth. Jadi kita hadir di situ bahwa kita satu grup dengan booth Authentic Kopi. Kita masuk semua di situ. Oh iya, Authentic Kopi. Ya. Tapi bukan dari Kabupaten Lanijaya. Oke. Tapi karena mereka dapat booth sudah. Kakak dan Padik datang, kamu bawa kopi, kita ikut festival di sini. Akhirnya kakak bawa? Kita bawa. Berapa banyak? Waktu itu kita cuma bawa hanya untuk dipakai, untuk dipajang di roasting untuk di situ. Jadi kita bawa tidak jual dalam bentuk beans, kita cuma bawa hanya untuk diolah terus orang mulai rasa. Untuk diseduh saja. Diseduh saja. Ya. Rasanya. Ya bisa dikatakan mungkin sebanyak ini mungkin ya. Ya. Jadi begitu kita hadir di situ kita kaget kalau ada pelelangan kopi. Tahun itu juga di acara festival itu ada pelelangan kopi dengan harga 1 kilo seperti yang tadi disebutkan 5,3 juta. Wah, saya langsung jadi kaget, saya bilang wah kalau 5,3 juta saya punya petani orang tahu. Itu kakak sempat senang, maksudnya kak, dilelang nih dengan harga begitu. Iya, cuman jadi dilema buat saya. Kenapa kakak? Karena harga kopi dari petani tidak seperti begitu. Mereka masih barter kok. Terus sekarang kalau 5,3 juta, ya, di saat mereka tidak ada yang ngurus kebun. Oh iya. Ini kan jadi masalah. Yang dimana kakak pelaku di kebun sendiri. Iya. Tahu perkembangan di kebun bagaimana? Yang serius yang kerja kebun masih orang tua. Mungkin saya beranggapan bahwa 5,3 juta mungkin nilai ini bagus anak-anak muda untuk dipicu untuk kembali urus kebun. Ya, ini masih yang saya lagi pegangin. Tapi ternyata dengan harga itu anak-anak muda tidak tergiur, dia kasih tinggal. Tetap yang setengah mati orang tua. Sampai kita podcast hari ini juga. Sampai hari ini.
Jadi kalau istilah saya bilang ya, kita di kebun hanya pelengkap kesenangan teman-teman di hilir. Kita petani kopi hanya pelengkap kesenangan. Oke. Kita mau dibilang harganya sekian, harganya begini. Tapi hari ini ya Kita hanya dikenal nama, kita kasih keluar keringat, ya tapi kita tidak dapat apa-apa. tidak apa-apa. Akhirnya lelang itu terjadi 5,3 juta. Itu terjadi. Ada yang ngambil? Itu ada yang ngambil. Cuman ya, saya cuma ikut hari pertama setelah saya titip saya punya adik. Itu saya pulang karena saya mau bertahan di situ kan kita tidak diundang. Iya kan? Jadi mending sudah adik dampingi teman-teman, kita jualan selesai, nanti kalau ada yang pesan kita siap. Jadi saya langsung pulang ke Wamena. Tapi pakai nama Tiom itu? Tiom ini itu masih pakai nama tempat. Jadi Tiom itu kan ibu kota Lanijaya. Iya. Ya, mungkin di zaman itu belum ada orang masih sebut kopi dari kopi Wamena, kopi Pegunungan Bintang, kopi Paniai, seperti begitu. Tapi dengan adanya festival itu, terus anak-anak muda, anak-anak di Papua sudah mulai lihat kopi bagus, dia sudah mulai turun, baru mereka sudah melihat bahwa di satu tempat seperti di Wamena ternyata ada beberapa tempat yang support untuk keluar dari Wamena. Ada beberapa tempat kopi juga, ada kebun kopi seperti kalau kita sebut macam di Wamena sendiri, macam di Waga-Waga, di Piramid, terus di Wesaput itu kebun tua ada, terus di Wolo seperti begitu. Sama pun naik ke di Lanijaya orang sebut nama ibu kotanya Tiom. Padahal di situ ada beberapa distrik yang dari zaman BBT beberapa kampung itu masih ada kopi-kopinya. Seperti begitu. Nah, ini yang kita sudah mulai sebut kopi kalau bilang dari Kabupaten Jayajaya dari mana? Petaninya siapa? Itu yang kita mau supaya mungkin salah satu trik kita biar petani juga semangat untuk kita mengangkat nama dia supaya dia tahu bahwa kopinya itu bukan hanya di lokal sini tapi sudah beredar kemana, sudah diketahui sama beberapa teman-teman di luar Wamena, Lanijaya, Papua Pegunungan, ke teman-teman di Jayapura, bahkan keluar dari Papua dengan menyebutkan kopi Papua dari kebun masing-masing atau nama tempat kopi ini tumbuh begitu. Jadi dengan adanya itu kita sudah melihat bahwa mungkin dengan festival ini akhirnya anak-anak muda di hilir orang sudah mulai lirik di kebun juga seperti begitu. Ternyata harga kopi per kilo sudah mulai meningkat. Ini dan mulai saya lihat mulai saat ini dengan adanya teman-teman yang datang ketemu dengan petani, mereka sudah mulai serius juga, mulai ada yang perluas, walaupun ya tanam mungkin 50 pohon, 100 pohon, tapi ya mereka sudah tahu bahwa ada dampak dari kopi itu sendiri. Berarti dari 5,3 juta ini ya sangat-sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Karena ini yang kita kembali tadi, kita sebut orang selalu bilang kopi Wamena. Betul, kita dari Wamena. Tapi yang kita mau, kita identitas seperti kita punya, kalau kita mau bicara kita punya kartu penduduk toh. Oh iya. Iya toh. Alamat RT RW itu kan harus jelas. Kamu datang dari mana? Dari mana? Kita juga mau kita punya produk juga jelas di asal usul. Jangan sebut nama tempatnya, tapi tahu kamu dari mana, tinggal di mana. Itu kita nama kepala rumahnya siapa. Ya. Dan di saat itu kita tidak bisa bilang nih, wah itu Tiom kita punya brand atau apa, karena di saat itu kita belum punya haki kita ini seperti begitu. Jadi ya kita senang secara ini ya sudah kita berpikir secara positif bahwa teman-teman mau meningkat kita punya kopi. Ini bagaimana kita tidak usah marah dengan mereka punya itu, tapi kita lebih semangat untuk jaga kita punya kebun, kita jaga kita punya kampung, kita mulai tanam lagi. Tapi orang datang dia harus minta permisi ke kita bahwa
bagaimana kita mau datang lihat kopi atau seperti bagaimana. Karena ya terus terang waktu kita lihat orang sebut dengan harga begitu kita jadi kaget. Iya, ini tium Ya, dari mana ini? tium dari mana? Siapa yang kasih? Siapa yang kirim? Sampai saat ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi kakak tahu di balik itu siapa? Ya, saya tahu. Tapi ya biarkan saja ya. Tapi bisa tidak harga kopi tium tembus sampai angka mungkin 20 juta begitu? Ini masalah kalau harga seperti begitu kembali itu sudah specialty. Kalau kita berbicara hari ini kita harga pasaran untuk di petani itu belum bisa sampai di situ. Karena tadi prosesnya cara ya kita untuk mencapai itu berarti kan ada dia punya kekhususan, ciri khas. Cara olahnya di mana? Karena kopi sendiri dia ada setelah panen ada berapa proses di situ. Nah, kalau setelah proses full wash, semi natural, honey, nah itu kan cara penjemuran, cara ini kan beda-beda. Belum lagi disortasi, ukuran beansnya harus sama. Itu untuk sampai di specialty. Berarti untuk saat ini memang butuh SDM yang sangat. Kita masih membutuhkan SDM yang begitu banyak. Kalau untuk mencapai yang di angka 20. Di angka 20. Nah, hari ini kita cuman yang gampangnya begini. Kita mau kasih harga dalam 1 kilo bisa minimal beli 3 item sembako. Adik sendiri sudah datang ke Wamena, adik sudah sendiri tahu. Berarti bisa dikatakan kita ini penikmat atau kita ini peminum? Hari ini kita masih peminum, belum penikmat. Oke. Hari ini adik datang ke saya pasti adik akan minum kopi. Adik tadi dari adiknya tempat tinggal, adik pasti ada minum kopi juga. Jadi kita bertamu kemana semampu kita. Kalau kita masih mau minum kopi karena kita suka kopi, pasti kita bilang saya minum kopi. Tidak mungkin kalau orang tawar yang lain-lain ada kopi, pasti kita minta kopi. Jadi kita masih peminum, belum penikmat. Berarti kalau untuk kita bicara masalah kopi kompleks sekali kan? Sangat kompleks. Kita tidak bisa hitung berapa tahun ke depan lagi, tidak bisa. Karena kita harus kerja kopi ini semua harus, tidak bisa kita berharap 1-2 orang. Karena dia punya proses perawatan, pemeliharaan. Terus apalagi kalau dia lagi kita begitu dia siap dipanen, wah itu kita butuh tenaga banyak. Tapi kita mau ajak juga, ini kan ada yang semangat, ada yang tidak. Karena kembali lagi, di mana perjalanan yang panjang ini sudah dimanjakan. Karena kita bangun pagi, kita ke kebun, ini waktu yang kita buang. Berapa lama? Sedangkan kita belum tentu anak muda punya pola pikir sama dengan orang tua. Dia ada janjian, dia ada apa kan, waduh, waktu habis cuma hanya mau petik beans kopi, cari kopi. Kalau untuk mendorong anak-anak muda Papua untuk terjun langsung ke kebun kopi, kita menggiurkan mereka dengan apa? Uang atau bagaimana kita menanamkan passion? Ini yang harus, karena itu dua hal yang mendekati. Betul. Kita menanamkan passion atau kita menggiurkan dengan uang. Ini harga lagi naik nih. Ya. Misalnya sekarang 1 kilo 10 juta. Ya. Semua berbondong-bondong, wah ke kopi. Ya. Tapi ternyata belum ada passion nih. Ya. Itu bagaimana menurut kakak sendiri? Ini yang memang kita mulai diskusi dulu, cerita dulu dengan mereka. Tapi cara saya ikuti apa yang mereka mau dulu. Oke. Anak muda dia mau seperti apa? Oke. Di situ baru kita mulai, kalau dia mau seperti begini, kita kombinasikan dengan ini, kita mengajak dia, pasti dia akan mau. Ya. Jadi coba saya tanya, kau suka di kebun tidak? Saya suka. Oke, mari coba ke jalan dengan kau punya gaya, kita support. Kebetulan kan kita punya anak-anak muda ini kan suka artinya hiburan, musik, ya kan. Oke. Kenapa kita tidak bikin
apa hiburan itu di kebun. Dia ajak dia. Jadi tidak dia santai di rumah atau ini, tapi dia kembali lihat, oh di kebun ada, masyarakat ada. Artinya hari ini tidak jalan kaki sampai di kebun, akses sudah sampai di situ. Ya ini yang memang sampai hari ini saya cari formula untuk mengajak anak-anak muda ini, dia mau serius di situ gimana. Nah, cara saya, oke, kita bisa bicara, tapi macam hari ini ada orang yang datang tanya, kakak ada kopi, apalagi kita punya anak-anak, terus berbicara, kakak ini ada yang tanya, ada pasar di sini. Siapa sih akan balik tanya dia, adik bicara kopi tapi adik sudah tahu tanam kopi tidak? Kalau adik belum tahu, minimal satu pohon di halaman rumah adik dulu, jangan kita bicara kebun. Coba dulu. Kalau adik bisa tanam 1 sampai 5 atau 10 pohon, lihat dia punya apa petik buahnya dia sudah berbuah, kita petik, kan dia tidak akan busuk. Iya. Ah, itu coba adik petik taruh di karung. Adik tidak terasa bisa dapat 1, 2, 3 karung. Nah, sekarang kalau nilai jualnya, contoh macam kita di Wamena sekarang kalau sudah dengan green bean begini sudah 80.000. Kalau adik dalam satu karung ada 30 kilo ke 8.000. Dari 50.000 sudah naik jadi 80. 50.000. Jadi kita itu akan hitung dengan dia punya kadar airnya. Kalau masih basah berarti 50.000. Tapi kalau kadar air yang sudah bagus itu kita taruh di 55.000. Nah, kalau sudah masuk sampai di sini, yang ini kita harus karena kita pakai adik-adik untuk kerja apa semua, jadi kita hitung di 80.000. Nah, ada masyarakat yang sekarang dorong sudah mulai apa lihat kopinya mereka sudah mulai apa kupas dengan green bean seperti begitu. Nah, itu belum disortasi. Oke. Disortasi itu artinya sudah dipilih. Nah, itu yang kita mulai harus pekerjakan adik-adik untuk dia serius bagaimana kopi, dia mulai sortasi itu. Jadi kalau dari masyarakat mereka bawa seperti begini, kita masih bisa ambil. Walaupun dia tidak sortasi. Tapi karena kita menghargai dia sudah kupas kulit arinya, kulit gabahnya sudah jadi tinggal di sortasi untuk kita goreng. Berarti harga kopi ini kembali ke SDM? Kembali ke SDM. Ketika SDM semua berbondong-bondong untuk merawat di kebun kopi, ya, harganya akan meningkat? Akan meningkat. Meningkat dengan kembali kita mulai melihat, tadi adik sebut bisa sampai mencapai 20 atau berapapun ya. Itu kalau orang sudah suka, namanya ke penikmat, dia akan dapat. Yang tadi kita bicara harga ini baru di peminum kopi gitu. Bukan penikmat, peminum saja. Itu kita masih jual di harga itu. Tapi kalau sudah masuk ke penikmat, yang tadi adik sebut, kita bisa dapat. Tapi mari kembali, kita butuh SDM yang banyak untuk tahu prosesnya. Dia mau proses yang mana nih? Full wash, natural, semi wash, seperti begitu. Terus cara sortasinya bagaimana? Yang specialty harus beansnya juga harus bagus, tidak reject. Terus ukurannya juga harus sama. Oke. Nah, ini yang proses makan waktu ini yang ya harganya ada tantangan tersendiri. Ada tantangan tersendiri seperti itu. Kopi-kopi ini dari kakak punya produk sendiri. Ini saya lihat, ini kayaknya bahasa dari sini kakak. Ini bahasa Lani ya. Kalau ini kan Nina Kopi Purombaga Mendek. Artinya kita punya kopi dari pegunungan. Jadi kopi ini ya kita sendiri, terutama kita ya mungkin hampir semua orang Papua kita tidak punya budaya minum kopi. Ini kan dari luar. Ya. Tapi hari ini kita pun sudah mulai menikmati kopi. Kita berbicara tentang bagaimana orang harus tahu kita, menyapa kita dengan kita punya bahasa daerah. Kita menyapa orang dengan kita punya bahasa daerah. Jadi kita menjelaskan tentang budaya kita seperti apa, kita punya bahasa. Nina Kopi itu bahasa Lani. Nina Kopi kita artinya kita punya kopi. Purombaga gunung. Mendek itu dari.
Jadi kita punya apa nih kopi Perompaga Mendek. Kita punya kopi dari gunung. Gitu. Kita punya kopi dari Dari gunung. gunung. Atau kalau istilahnya kopi apa? Kopi pegunungan. Kopi pegunungan. Ya. Kita orang punya kopi pegunungan. Ya. Terus kalau Tiom, nah ini yang tadi orang kadang-kadang orang kira Tiom itu nama tempat. Oh iya. Bukan. Ini Tiom ini kembali ke bahasa daerah juga. Tiom itu menjelaskan tentang waktu itu, saat itu. Berarti nama tempat yang menjelaskan masa lalu. Iya. Atau? Ini satu kata yang menjelaskan masa lalu. Jadi hari ini orang kira nama tempat saja Tiom. Tapi kalau di bahasa Lani, bahasa daerah itu berarti waktu itu. Waktu itu. Ya. Jadi ini Tiom ini juga bahasa Lani. Oke. Tapi diberi nama untuk sebuah tempat. Ya dipakai untuk sebuah tempat. Ya. Dan kita pakai bahasa Lani yang kita sebut kita punya brand karena harus brand itu kan identik dengan kita coba dengan bahasa daerah. Iya. Kalau kita bicara Tiom juga untuk kopi sendiri. Ya. Karena artinya waktu itu. Ya. Sejarah waktu kopi itu bagaimana? Oke. Ya. Semua memang ada dia punya timbal baliknya. Jadi saya berbicara tentang ini bukan saya memulai kopi, tapi pendahulu-pendahulu sudah ada. Iya. Kita hanya melanjutkan. Waktu itu. Jadi saya bisa bilang kalau Tiom apa? Waktu itu saya bisa bilang Tiom. Ya. Saya bilang Tiom. Oke. Ya. Dengan bahasa Lani. Bahasa Lani. Jadi ceritanya bagaimana? Tiom. Ya. Untuk Tiom terakhir nih kakak. Siap. Sudah tembus kemana saja nih? Jadi hari ini ya puji Tuhan kita punya kopi ini sudah sampai di Eropa, di Belanda, terus di Singapura. Ini peminum atau penikmat? Kita kirim karena kembali kendala kita kita belum bisa kirim dengan jumlah besar. Kita hanya kirim ini kita kirim di sini 3 kilo. Jadi kalau kita gabung mungkin dua ini kalau mereka minta 5 kilo kita gabung jadi 5 kilo. Jadi permintaan kita kirim 5 kilo. Jadi itu kembali memang orang yang suka dari kita punya kopi dari Papua. Iya itu tadi saya bilang. Mereka ini peminum atau penikmat? Ada penikmat. Yang di Eropa, Belanda ini banyak penikmat? Penikmat ya. Wow. Dan kita pun kita punya skill untuk roasting ini belum ini. Kita ada kerjasama dengan teman-teman yang memang tahu lidahnya teman-teman di Eropa yang suka kopi. Kita pakai mereka untuk bantu roasting kita punya. Tapi kita includekan dengan kita punya adik-adik punya cara goreng juga. Nah, kalau mereka sudah suka dengan punya kita kirim dalam bentuk roasted bean. Cuman itu baru di Belanda, terus di Cina malah sekarang dia minta 1 hari 1 ton. Mereka minta kopi Papua. 1 hari? 1 hari 1 ton. Harga berapa saja mereka mau ambil. Karena mereka tahu kita punya kopi dari Papua itu organik. Yang penting organik gitu. Jepang minta 2 minggu 3 ton. Singapura minta 1 tahun 500 ton. Saya angkat bendera putih, saya bicara keluhan saya mengeluh ke orang tua. Kasihan orang tua dong punya speed, mau kerja bagaimana. Nah itu yang kita minta untuk bagaimana anak-anak muda dengan dia punya semangat kerja, usia produktif ini daripada jalan terputar tidak ini, mari kita datang sama-sama urus kebun. Nah, itu yang selalu saya bilang. Saya punya hashtag, saya bilang jaga kampung urus kebun. Jaga kampung urus kebun. Urus kebun. Ya. Luar biasa. Tapi saya pakai satu kalimat dari Julius Caesar. Siap. Aku datang, aku melihat, aku menaklukkan. Iya. Berarti harga kopi untuk saat ini sedang meningkat. Tapi masalahnya kita tidak bisa bersaing karena SDM. Indonesia kan termasuk 4 besar dunia, tapi kita punya kopi Papua belum bisa support. Dalam 4 besar itu kita cuma hanya melengkapi saja, belum bisa kita punya stok berapa banyak dibanding dengan teman-teman di Indonesia lainnya. Karena itu tadi kita belum punya perkebunan. Kita belum punya perkebunan.
ini sama ambil dari sudut pandangnya kakak sendiri. Siap. Kacamata kakak sebagai orang tua, Ya. sebagai yang mengurus di kebun. Ketika sudah tidak ada lagi yang mengurus kebun, dan tadi kakak katakan bahwa orang pendatang yang mengurus kebun, Ya. kita semua sibuk di kota. Ya. Dan mereka yang mendapat untung. Ya. Layak tidak kita marah? Sebenarnya kita tidak perlu marah orang. Tidak boleh kita marah orang karena kita yang pemalas. Itu yang selalu saya bilang. Jangan iri ke orang lain karena dia maju, tapi iri ke kau punya diri, kenapa kau tidak bisa maju? Ya. Harus iri ke kau punya diri. Kenapa orang dari jauh selalu kita bicara, kau pendatang, kau datang cari makan ini, tapi kita tidak ulet ke dia. Mari kita datang, belajar ke dia. Ya saya bukan mau bilang ini, tapi Iya. Kata-kata ini mungkin sebuah cambuk untuk kalian bahwa jangan tunggu waktu tiba saatnya, baru kalian memarahi semua itu. Oke. Karena semua ini butuh proses. Iya. Hari ini orang bicara kopi, tidak mungkin kita langsung pergi petik di harga yang kita mau. Iya. Karena bagaimana orang harus menikmati dia punya proses ini, yang orang nikmati dan dia layak bahwa oke. Dan kita mau anak-anak muda datang bantu orang tua dan kau bercerita. Apalagi kalian sudah tahu pegang gadget semua, sudah tahu bagaimana informasi. Tolong perkembangan, datang kasih tahu bahwa hargai. Karena apa yang kalian minum, satu tetes keringat itu ada dalam kalian punya satu cup kopi itu. Mungkin kalian rasa kopi itu cuma hanya enak, nikmat. Tapi kamu tidak perlu tahu bahwa kopi jadi enak itu seperti bagaimana mereka di sana. Kamu tidak bisa menjadi bagian dari Tiom untuk menceritakan. Iya. Terima kasih lagi kakak. Siap. Kita sudah ngobrol sekitar 1 jam. Banyak cerita yang kita bahas di sini. Lain waktu kita akan cerita lagi tentang kopi. Siap. Saya harap bagaimana kita sama-sama untuk membangunkan generasi-generasi muda Papua untuk sadar bahwa kita punya permintaan. Emas yang saya pegang ini suatu saat akan menjadi 20 juta per kilo. Amin. Amin. Terima kasih kakak. Wah. Buat kalian semua, mari sama-sama untuk kita terjun langsung. Saya juga selaku anak yang berdarah Sentani, saya ingin kalian semua bersama-sama untuk terjun, untuk selamatkan kita punya tanah Papua. Kita teriak genosida, tapi kita sendiri menjadi pelaku untuk membiarkan genosida itu terjadi. Amin. Mari kita lawan. Sampai jumpa. Bye.